Kita bernyanyi kembali. Di sini kubawa Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Tuhan, persembahan syukur bagimu ya Tuhan. Walau sangat sedikit Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang kekal limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sana dong ku bawa Tuhan, berkue di ngalukku sokar dunia. Sadia ada Tuhan, malam lagi aku Jalwa Tuhan, Jalwa Tuhan. Di sana dong ku bawa Tuhan, dalam hati golungku merobi diriku. Sadia menghargai Tuhan, marinkan padu pasunya robi diriku. Jalwa Tuhan, alas maluku. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan syukurku berimu ya Tuhan. Walau sangat sedikit Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang kekal limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sana dong ku bawa Tuhan, berkue di ngalukku sokar dunia. Sadia maafkan Tuhan, molo saya diraju masih dan rasa. Jalwa Tuhan, saya laras maluha. Oleh Bapak Calvin Tampunan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji-pujian Tuhan kami sampaikan kepadamu Tuhan. Dengan penuh rasa syukur kami kepadamu Tuhan, di mana Tuhan pada hari yang indah ini Tuhan, kami keluarga besar SD Negeri 0973 63 Semantin 3 boleh merayakan Natal pada saat ini. Semuanya Tuhan itu berkat pertolongan dan cinta kasih-Mu di tengah-tengah setiap kami, sehingga kami boleh bersuka cita pada saat ini. Bapa kami yang baik, pada saat ini Tuhan kami ingin menaikkan doa, harapan dan kerinduan kami. Sebelum daripada itu Tuhan, layakkanlah kami Tuhan, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami boleh Tuhan menerima setiap berkat-berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa kami yang baik, pada saat ini Tuhan kami ingin berdoa untuk SD Negeri Semantin 3 ini, agar Tuhan menuntun dan menolong sekolah ini Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberkati sekolah ini, agar boleh Tuhan Kau pakai sekolah ini menjadi saksi, menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar ini. Engkaulah Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, agar kami boleh bersatu hati di tengah-tengah sekolah ini Tuhan, agar kami boleh memberikan yang terbaik di tengah-tengah sekolah ini Tuhan. Semuanya Tuhan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa kami yang baik, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk masyarakat Huta Dipar yang senantiasa terus menolong, membantu sekolah ini Tuhan, di dalam mempersiapkan segala acara yang setiap dilakukan di tengah-tengah sekolah ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menambahkan kesatuan di tengah-tengah masyarakat di Serikat Huta Dipar ini Tuhan. Engkau Tuhan memberikan kesatuan hati, agar boleh Tuhan masyarakat di Huta Dipar ini saling tolong menolong, saling membantu, saling mengingatkan dan saling menguatkan satu sama lain. Bapa kami yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami ingin berdoa untuk setiap orang-orang yang mau berkontribusi Tuhan
di tengah-tengah sekolah ini, di tengah-tengah acara ini. Kami ingin berdoa Tuhan untuk Bapak Bernard Damanik, biar Engkau memberkati beliau, tambahkan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, yang Tuhan sudah percayakan boleh menjadi anggota DPRD Tuhan di Simalungun ini. Baik segala kerinduan hamba-Mu ini Tuhan, keluarga Engkau yang senantiasa terus memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan juga melalui keluarganya Tuhan, banyak orang yang diberkati Tuhan. Dan semuanya itu Tuhan dipersembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk panggulu kami, Bapak Amrin Damanik Tuhan. Engkau juga yang memberkati beliau ini Tuhan, yang untuk memimpin desa Ambarisan ini Tuhan. Kau tambahkan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, agar boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kedamaian dan sukacita boleh terjadi di tengah-tengah desa kami ini. Bapak kami yang baik, kami juga ingin berdoa untuk segenap dan seluruh alumni yang mendukung acara pada saat ini. Engkau terus memberkati apa yang mereka kerjakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati anak-anak mereka Tuhan, dimanapun berada. Biarlah Tuhan mereka boleh terus bersuka cita dalam Tuhan, karena Tuhan menyatakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga ingin berdoa Tuhan, hadir juga Tuhan di sini wakil dari Bapak Penrak Siagian Tuhan, yang juga ikut mendukung kegiatan acara ini. Engkau juga terus menuntun dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, agar beliau Tuhan boleh menyuarakan hal-hal yang baik Tuhan, untuk kebaikan Tuhan para umat-Mu Tuhan. Bapak kami yang baik, begitu juga Tuhan untuk keluarganya, begitu juga untuk anak-anaknya. Biar Tuhan yang senantiasa terus memberkati. Bapak kami yang baik, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk seluruh Tuhan pemangku kepentingan di sekolah ini, baik itu Tuhan guru-guru, baik itu Tuhan siswa-siswi, baik itu orang tua, baik itu pemerintah setempat. Biarlah kami Tuhan boleh bersatu hati Tuhan, untuk boleh mendukung pendidikan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan, untuk mendukung, sehingga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan boleh tercerdaskan Tuhan. Anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang cerdas dan berhasil Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap usaha-usaha yang kami lakukan boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Dan biarlah Tuhan kehendak Tuhan yang boleh terjadi di tengah-tengah sekolah kami ini Tuhan. Bapak kami yang baik, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau melihat Tuhan, banyak bencana yang terjadi Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menghiburkan saudara-saudari kami Tuhan, yang terkena musibah Tuhan pada saat ini Tuhan. Kau hiburkan Tuhan setiap hati mereka, Kau kuatkan mereka Tuhan. Tolong mereka, agar mereka boleh melewati setiap persoalan dan pergumulan mereka pada saat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan doa kami Tuhan, Engkau dengarkan Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh beroleh kekuatan dan sukacita daripada Tuhan. Bapak kami yang baik, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga wakilnya Bapak Gibran. Biarlah Engkau Tuhan memimpin beliau Tuhan, jadikan beliau menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Biarlah segala kebijakan-kebijakan Tuhan boleh diberikan, boleh dilakukan hanya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia ini Tuhan. Bapak kami yang baik, segala harapan dan kerinduan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Adapun Tuhan yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui apa yang menjadi kerinduan, harapan dan pergumulan kami. Biarlah Tuhan rencana dan waktu Tuhan yang menjawab seluruh kerinduan kami. Karena kami yakin dan percaya waktu dan rencana Tuhan itulah yang terbaik atas setiap kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, terima dan sempurnakanlah doa kami ini hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.
kelahiran. Manusia, bersukacitalah sebab Mesias yang telah dinantikan telah lahir di kandang domba, tempat yang hina, namun membawa kemuliaan bagi manusia. Terpujilah Tuhan, Bapa Yesus Kristus, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tinggallah suatu keluarga dari seorang perawan yang bernama Maria. Kala itu Maria sudah bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Mereka saling mengasihi dan mereka adalah orang yang taat, patuh, serta beriman kepada Tuhan. Malam kian bertambah larut. Maria masuk ke dalam kamarnya. Malam itu Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret kepada seorang perawan yang telah bertunangan dengan Yusuf, yaitu Maria. Salam, hai engkau yang diberkati, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya apakah arti salam itu. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku bahkan belum menikah. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kamu kandung itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu, Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, tunangannya kini telah mengandung. Yusuf bermaksud ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Tujuan Yusuf yaitu agar tidak mencemarkan nama baik Maria, karena Yusuf belum tahu kejadian yang sebenarnya saat itu. Yusuf tampak murung, bingung, dan masih mempertimbang-timbangkan keinginannya itu. Ketika Yusuf sedang tertidur, ia bermimpi didatangi oleh seorang malaikat Tuhan. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab bayi yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan kepada para nabi. Sesudah mengetahui kejadian yang sebenarnya dari malaikat Tuhan, Yusuf pun mengurungkan niatnya untuk menceraikan serta meninggalkan Maria. Kini Maria dan Yusuf sudah mengetahui bahwa bayi yang dikandung Maria adalah karena kuasa Roh Kudus, dan bayi yang dikandungnya adalah Sang Juru Selamat. Mereka berdua menjaga bayi yang dikandung Maria dengan baik dan bertanggung jawab. Sebagai hamba Tuhan yang setia, Yusuf pun menikahi Maria. Yusuf berjanji sebelum lahir bayi Yesus, ia tidak akan menyentuh Maria.
Sebagai hamba Tuhan yang setia dan sebagai warga negara yang baik serta bertanggung jawab, ketika Kaisar Roma memerintahkan rakyatnya untuk mendaftarkan dirinya untuk dicatat atau disensus, Yusuf dan Maria pun pergi ke kota Nazaret, ke Bethlehem untuk ikut dicatat sebagai rakyat di negeri Roma. Maria kala itu sudah mengandung 9 bulan. Ia berjalan berdua dengan Yusuf pergi ke kota Bethlehem. Maria dan Yusuf sampai di Bethlehem, tetapi sudah terlambat. Hari mulai malam, mereka pun terlihat sangat letih, terlebih Maria yang kala itu tengah mengandung. Maria dan Yusuf pun akhirnya mencari tempat penginapan untuk beristirahat. Kami sudah melakukan perjalanan yang panjang. Apakah Anda masih punya kamar untuk kami? Maaf, tapi tidak ada tempat lagi di sini. Silakan ke penginapan sebelah. Yusuf dan Maria berjalan ke penginapan selanjutnya dan mengetuk pintu. Apakah masih ada penginapan untuk kami? Maaf sekali, bila Anda mencari tempat untuk menginap, tempat kami sudah penuh. Cobalah ke penginapan sebelah. Apakah masih ada penginapan untuk kami? Maaf, namun tempat ini hampir penuh sesak. Saya rasa kamu tidak akan mendapatkan kamar lagi di sini. Bila kamu tidak keberatan, kamu bisa... Istriku sedang hamil dan ia harus beristirahat. Kandang pun tidak menjadi masalah bagi kami. Kalau begitu, ayo ikut aku. Pemilik penginapan berjalan dan menunjukkan jalan kepada Yusuf dan Maria menuju kandang. Di tengah keheningan dan kesunyian malam, di sebuah kandang domba tempat Maria dan Yusuf beristirahat, tiba-tiba perut Maria terasa sakit dan serasa akan melahirkan. Tak lama kemudian terdengarlah suara tangis seorang bayi lahir. Dialah Yesus, Sang Juru Selamat yang telah dinanti-nantikan itu, kini telah lahir ke dunia. Maria dan Yusuf pun terlihat begitu bahagia. Lalu mereka membungkus bayi Yesus dengan kain lampin dan meletakkannya di dalam sebuah palungan. Ada gembala-gembala yang tinggal di padang rumput menjaga kawanan ternak mereka. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mereka pun sangat-sangat ketakutan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku datang untuk memberitahukan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yakni Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita pergi dan mencari Sang Juru Selamat seperti yang telah diberitahukan malaikat kepada kita. Para gembala pun pergi mencari Sang Juru Selamat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Allah, terpujilah Engkau Yesus, Sang Juru Selamat kami. Lalu para gembala menceritakan apa yang telah dikatakan oleh malaikat kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu
kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah karena sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sesudah Yesus dilahirkan di kota Bethlehem di tanah Yudea, orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem untuk mencari dan menyembah Yesus. Orang-orang Majus bertanya-tanya kepada Herodes, namun dia tidak tahu. Bahkan Herodes secara diam-diam akan mencari dan menyuruh prajuritnya untuk membunuh Sang Mesias Yesus, Sang Raja. Perkataan Herodes itu didengar oleh orang-orang Majus. Orang Majus pun pergi dan mencari sendiri keberadaan bayi Yesus. Orang Majus terus berjalan tak kenal lelah. Mereka pergi mencari Sang Juru Selamat. Orang Majus hanya mengandalkan cahaya sinar bintang yang diyakini akan menunjukkan tempat di mana Sang Mesias berada. Memang benar, bintang terang yang bersinar itu telah menunjukkan kepada orang Majus tempat di mana bayi Yesus Sang Mesias telah berada. Puji Tuhan, haleluya. Akhirnya Tuhan menunjukkan tempat di mana Sang Mesias berada. Salam Bapak Yusuf dan Bunda Maria. Kami bahagia dapat diperkenankan Tuhan melihat langsung Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Allah yang telah menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Beberapa saat kemudian orang Majus memberikan persembahan bagi Sang Juru Selamat berupa emas, mur, dan juga kemenyan. Sebelum orang Majus pergi dari tempat di mana Yesus dilahirkan, orang Majus berpesan agar Maria dan Yusuf segera pergi karena Sang Raja Herodes berniat jahat kepada mereka serta kepada bayi Yesus. Setelah mendengar kabar dari orang Majus itu, Maria dan Yusuf pun membereskan bekal mereka dan membawa bayi Yesus pergi dari tempat itu menuju ke kota lain agar tidak ditemukan oleh Raja Herodes.
Semoga kesatuan Desa Huta Dipar semakin bertambah, semakin kompak, semakin solid, dan jaya jaya jaya. Dari SD Negeri Ambarisan. Malam Kudus, jemaat kami undang untuk berdiri.
melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, SD di sini? Iya. Firman Tuhan yang mau menyapa kita pada saat ini diambil dari Lukas 2 ayat 15. Kami akan membacakan untuk kita semua. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Amin. Sekali lagi selamat Natal untuk kita semua. Ya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada siang hari ini kita merayakan perayaan Natal di tengah-tengah sekolah ini bersama dengan siswa-siswi SD Negeri 097363 Cimatin 3 dengan tema marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Bapak Inang, jemaat Tuhan yang terkasih dan juga adik-adik sekolah di sini, saya mau mengantar kita untuk melihat tujuan sebenarnya perayaan Natal itu seperti apa, supaya kita memahami bahwa ternyata perayaan sukacita ini adalah perayaan sukacita bersama, perayaan sukacita yang mengarahkan kita untuk saling mengajak satu sama lain, suatu perayaan yang mengarahkan kita untuk melihat bahwa setiap perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang berkuasa dan ajaib. Pada siang hari ini melalui teks kita disebutkan, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi dasar mereka bergerak, dasar mereka pergi, dasar mereka untuk berangkat ke suatu tujuan yang disebut Betlehem itu, dasarnya adalah berita yang Tuhan perkatakan bagi mereka, yang Tuhan perkatakan bagi mereka. Dan ketika kita melihat di ayat selanjutnya, terkhusus dalam ayat 20, ini suatu hal yang luar biasa. Ketika Tuhan mengajak kita untuk melihat apakah perkataannya adalah perkataan yang ajaib, apakah perkataannya adalah perkataan yang benar terjadi, di dalam ayat 20 disebutkan seperti ini, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Mengapa mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah? Karena segala sesuatu yang mereka dengar, segala sesuatu yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Diajak untuk melihat. Kita diajak untuk melihat apa yang Tuhan mau lakukan bagi anak-anak SD di sini. Terkasih, banyak kita diajak untuk melihat pekerjaan Tuhan, tetapi kita bersungut-sungut karena apa? Karena begini, gembala-gembala itu harus meninggalkan domba-dombanya, tetapi tidak menjamin bahwa domba-domba mereka akan selamat, akan aman ketika mereka meninggalkan domba-domba mereka. Allah terkadang mengarahkan kita, mengajak kita untuk meninggalkan apa yang kita anggap nyaman, untuk melihat pekerjaan yang lebih dahsyat lagi. Di 097363 Cimatin 3, kita diajak untuk melihat apakah sungguh Allah itu adalah Allah yang sedang berkata-kata di dalam kehidupan mereka. Amang Inang, Bapak Inang yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kami melayani di sini, kebetulan kami melayani di GKPS Resort Sarimatondang dan ditempatkan di Ambaris, daerah Raya, Kabupaten Simalungun. Pada saat kayak gini juga,
Natal sekolah, Natal sekolah minggu, kemudian dalam percakapan kami, saya bertanya kepada mereka, Dek, jadi anggota DPR, jadi orang tua. Ya, nanti lulus kelas 6 jangan langsung jadi orang tua ya. Ya, jangan dulu jadi orang tua. Lulus kelas 6 jangan dulu jadi orang tua. Lanjut SMP. Jadi pendeta. Ya, mungkin ada yang lain ya, Amang Ina. Tetapi apa yang terjadi ketika saya bertemu dengan mereka, sama juga berladang juga, sama juga mereka harus pergi ke SMP di Raya karena pelosok. Apa yang harus terjadi? Apa yang terjadi? Ketika saya bertanya, apa cita-citamu? Gak ada, Bang. Ini bukan anak SD, ini udah SMP. Bayangkan, Amang Inang, untuk bercita-cita saja mereka takut. Bercita-cita saja di dalam pikiran, menghayal dalam berpikiran, mereka sudah terbelenggu, terpenjara oleh kayak mana ya? Orang tua kami kan bekerja begini, kami 4 orang anak begini. Mereka terpenjara oleh pikiran mereka, mereka terpenjara oleh situasi yang mereka alami di tengah-tengah keluarga. Tetapi kami mau mengatakan, disinilah pekerjaan Allah yang luar biasa. Kita diajak untuk melihat pekerjaan Allah yang dahsyat. Dan Amang Inang, Bapak Inang, kita semua jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Nasyam diajak dalam pekerjaan Allah, ketika gembala-gembala itu diajak ke Bethlehem untuk melihat pekerjaan Allah, jangan pernah main-main dengan ajakan ini. Dalam pengertian begini, setiap ajakan Tuhan adalah ajakan yang membawa sukacita, ajakan yang membawa mukjizat, ajakan yang membawa terpukau, ajakan yang membawa seperti ayat 20, pujian dan kemuliaan. Bebas, 2 orang aja, laki-laki dan perempuan. Kan jadi apa cita-citanya? Tentara ya. Tentara, puji Tuhan. Kenapa mau jadi tentara? Ingin menjaga negara. Tapi sebelum menjaga negara, menjaga orang tua dulu ya. Ini pengen menjaga negara tapi menjaga orang tua enggak. Oke. Ingin menjaga negara. Nanti setelah dari sini kelas berapa tadi? Kelas 6 juga ya, sama kayak Flora. Flora boleh kasih link ke Flora? Flora rencananya cita-citanya jadi apa? Pramugari. Apa pramugari Flora? Apa pramugari? Yang bawa makanan? Gurunya ini salah menerangkan. Pramugari yang di mana tuh kerjanya? Di pesawat. Ngapain di pesawat ya? Jadi penumpang? Menjalani penumpang ya. Kenapa mau jadi pramugari? Bisa melayani penumpang di pesawat. Tapi sebelum melayani penumpang di pesawat, melayani orang tua ya. Oke, di mana melayani orang tua? Di pesawat? Di rumah. Iya, Amang Inang, ada Flora, ada juga Cakra. Mereka lah masa-masa depan desa ini, kampung ini, masa depan keluarga kita. Juga yang kami aminkan pada saat ini, perkataanmu, rencanamu di dalam kehidupan anak-anak sekolah SD Negeri 097363 Simatin 3 adalah perkataan dan rencana yang dahsyat. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersedia. Engkau ajak, Engkau arahkan di dalam proses mereka berkembang, sehingga perkataanmu sungguh nyata dalam kehidupan anak-anak kami ini. Bapa kami yang di surga, perayaan Natal inilah perayaan ajakan bagi kami agar melihat bahwa Engkau peduli bagi kami, bahwa Engkau memperhatikan kami. Dan itulah yang kami aminkan Tuhan, bahwa
kami sedang Engkau ajak untuk saling memperhatikan, saling memperdulikan dan saling mengasihi sebagaimana Engkau telah menyatakannya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berharap ketika Engkau mengajak kami, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami ya Tuhan, mengarahkan kami seperti gembala-gembala itu yang bersedia untuk meninggalkan setiap domba-dombanya hanya untuk melihat perkataan-Mu yang nyata, perkataan-Mu yang bekerja, perkataan-Mu yang Engkau wujudkan ya Tuhan. Sehingga ketika kami Engkau ajak dan bersedia terlibat dalam ajakan itu, kami pun memuji dan memuliakan Engkau, karena apa yang Engkau perkatakan tidak pernah gagal. Apa yang Engkau perkatakan pastilah terjadi sesuai dengan rencana. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya kasih yang berasal daripada-Mu saja yang menjadi dasar bagi kami untuk terlibat dalam ajakan-Mu, untuk saling memperhatikan anak-anak didik kami. Ya Tuhan, kami juga telah berdoa dan juga telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami ini adalah persembahan yang terbaik di hadapan, persembahan yang semakin memuliakan nama-Mu, sehingga apa yang telah kami kumpulkan yang berasal dari berkat-Mu jua adalah persembahan yang semakin meninggikan Engkau ya Allah. Ya Tuhan yang baik, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita nyanyikan. Dihita saluhurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, anak-anak yang kami sayangi, Bapak Bernhard Damanik dari DPRD Simalungun, Bapak Pangulu Amrin Damanik, perwakilan dari Bapak Pendrat Siagian, anggota DPD MPR RI, Bapak Julius Sitanggang, Aka Damang Dodainang, na tua-tua nami na di hall ngami, alumni yang kami banggakan. Selamat datang pada perayaan Natal SD Negeri 097363 Simantin 3 Huta Dipar yang telah kita mulai dengan ibadah yang sangat khusyuk. Terima kasih kami ucapkan atas nama seluruh panitia. Sebagaimana isi dari sosialisasi dan undangan kami, perayaan kita ini adalah awal dari serangkaian kegiatan pembenahan di sekolah kita tercinta. Itulah sebabnya tema PGI yang kita usung kami kerucutkan lagi menjadi subtema
segenap pemangku kepentingan di SD Negeri 097363 Simantin 3 ini, mulai dari kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, siswa-siswi, orang tua siswa, komite sekolah, pemerintah setempat, serta seluruh masyarakat sekitar menyatukan niat dan aksi lahirnya cahaya pendidikan bagi semua orang. Tujuan akhirnya adalah pembenahan terus-menerus sehingga SD Simantin 3 bisa memberi sumbangsi yang terbaik dalam kapasitas sebagai institusi pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Yesus yang kita percaya sudah terlebih dahulu memberikan teladan, membawa orang dari kegelapan menuju terang. Untuk itu kami membutuhkan dukungan dari kita semua supaya pembenahan sekolah yang kita cintai ini dapat berjalan. Dan dari kami seluruh panitia, kami juga akan menyatakan bukti komitmen kami dengan mempertanggungjawabkan kegiatan ini beserta laporan keuangan sesuai prinsip transparansi. Kami juga mengharapkan saran dan solusi sehingga sukacita Natal tidak berhenti pada kegiatan hari ini saja. Marilah kita ikuti kegiatan ini hingga selesai dengan semangat yang sama. Selamat Natal!